Selanjutnya, setelah tadi order pembelian disetujui dan uang muka yang diminta oleh salah satu vendor telah kita bayar, maka vendor-vendor tersebut akan mengirimkan barang yang kita pesan. Nah, untuk penerimaan barangnya kita langsung input aja di penerimaan barang ya, agar langsung tercreate jurnal akuntansinya dan juga mengupdate stok, hutang kalau dia secara kredit, dan juga mengupdate daftar pembelian. Oke, kita masuk ke penerimaan barang. Case yang pertama adalah kita menerima barang dari PT Selendang Sutra pada tanggal 12 April 2021 dan pembayarannya dilakukan secara tunai. Oke, ini adalah daftar penerimaan barang. Kemudian kita akan input penerimaan barang tersebut. Kita klik baru. Ini adalah form penginputan penerimaan barang. Beberapa poin penting yang wajib kita lengkapi adalah yang pertama yang pasti adalah nama pemasok di sini, kemudian nomor pembelian. Nomor pembelian ini bisa nomor invoice transaksi yang bersangkutan, akan otomatis terisi sesuai dengan urut nomor terakhir, atau kalau mau diganti juga bisa diganti ya. Kemudian nomor PO, kalau kita tadi melakukan transaksi pembelian ini melalui proses PO, maka kita tinggal pilih nih nomor PO-nya berapa. Kemudian tanggal fakturnya, nih tanggal kita buat sesuai dengan tanggal faktur. Jadi nanti kita lihat di fakturnya itu tanggalnya tanggal berapa. Kemudian mata uang diisi, gudangnya kita pilih, keterangan otomatis akan diisi. Tapi kalau misalnya mau kita edit sesuai dengan kebutuhan bisa. Ini nanti otomatis kalau kita menggunakan PO maka otomatis di sini akan terisi ya nomor barangnya, nama deskripsi barangnya, berapa yang diterima. Kemudian kalau kita pakai PO nanti otomatis di sini di ordernya akan muncul juga berapa yang kita order. Jadi akan terlihat yang kita order berapa, yang diterima berapa. Satuannya juga otomatis dan juga harganya nanti kita tulis di sini. Kalau ada diskon jangan lupa ditulis ya. Nah, ini adalah field-field wajib yang harus diisi terkait penginputan penerimaan barang. Oke, sekarang kita coba input ya untuk penerimaan barang dari PT Selendang Sutra. Oke, nama pemasoknya kita pilih Selendang Sutra. Kemudian nomor pembeliannya biarkan saja ya, kita ikuti sesuai dengan yang dihasilkan oleh sistem Zahir. Kemudian nomor PO-nya kita pilih untuk Selendang Sutra. Ini dia nomor PO yang pertama. Kemudian tanggal fakturnya kita bisa lihat di faktur tanggal berapa. Tadi infonya adalah tanggal 12 ya. Barang itu berdasarkan faktur tanggal 12 April. Kemudian headquarter pembelian PT Selendang Sutra. Nah ini otomatis ya semuanya terisi karena tadi kita menginput pembelian awalnya itu melalui proses PO, maka begitu kita pilih nomor PO-nya otomatis nanti barang-barang yang kita terima juga akan muncul di sini. Kalau sesuai dengan barang yang diterima, selanjutnya kita tadi informasinya adalah bahwa untuk transaksi dengan PT Selendang Sutra ini dilakukan secara tunai, maka di sini jangan lupa kita checklist tunainya ya. Kita checklist tunai. Nah, beda ya tadi tampilannya kalau ini tidak kita checklist, ada di sini nih termin pembayarannya muncul. Itu artinya kita akan melakukan pembelian secara kredit dan kita akan menentukan termin pembayarannya berapa. Kemudian karena ini kita melakukan pembelian tunai, maka di sini kita checklist tunai. Nah di sini ada tanggal pengiriman ya. Tanggal pengirimannya kita sesuaikan saja dengan tanggal faktur, yaitu tanggal 12 April. Bagian pembeliannya di skip boleh. Tidak ada biaya lain-lainnya. Kalau misalnya ternyata ada biaya pengiriman, nanti kita bisa klik di sini biaya pengirimannya kita input.
Tapi kalau tidak ada, ya kita kosongkan saja. Oke, total pajaknya, karena tadi ada pajak ya, otomatis terhitung oleh sistem Zahir. Total pajaknya untuk pembelian dengan selendang sutra ini sebesar 230.000, sehingga total setelah pajak sebesar 2.530.000. Sudah oke, berarti kita tinggal klik rekam. Oke, kalau kita mau cetak faktur pembeliannya bisa, kita mau pilih yang mana, tinggal dipilih aja jenisnya. Oke, kita pilih yang ini, kemudian review ya. Nah, di sini akan muncul ini adalah jumlah barang yang kita terima. Oke, kita close, kemudian tutup. Oke, sudah kosong, berarti proses penerimaan barangnya sudah kita lakukan. Kemudian kita lanjut untuk case yang kedua. Kalau tadi kita penerimaan barang untuk dari PT Selendang Sutra kita terima di tanggal 12, misalnya di tanggal 14-nya kita terima barang dari Meo Brand. Jadi kita input sekalian dari Meo Brands, nomor pembelian, nomor PO-nya kita pilih. Ini ya PO-nya. Kemudian tanggal fakturnya kita pilih tanggal 14 ya tadi ya. 14. Headquarter. Penerimaan pembelian. Oke, sudah otomatis ini terisi. Untuk Meo Brand, pembayarannya tidak dilakukan secara tunai tapi secara kredit. Jadi ini kita hilangkan checklistnya sehingga akan muncul seperti ini. Tanggal pengirimannya kita sesuaikan dengan tanggal faktur, yaitu tanggal 14 April. Kemudian termin pembayarannya kita isi. Termin pembayarannya untuk transaksi dengan Meo Brand ini adalah 2/10 N/30 ya. Kalau 2/10 berarti hari diskonnya 10 hari, kemudian jatuh temponya N/30 berarti 30 hari, diskon awalnya adalah 2%, denda keterlambatannya 0 ya, karena kita syariah, jadi tidak ada denda keterlambatan, jadi kita kosongkan saja, kemudian kita klik OK. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke sisi kanan nih, kita lihat ini biaya-biaya lain, misalnya kalau misalnya ada ongkir atau biaya transport itu kita bisa tambahkan. Nah, ini otomatis pajaknya tercreate ya sebesar 812.500 total pembelian kita. Nah, tadi untuk Meo Brand kan kita sudah bayar uang mukanya ya sebesar 2 juta. Nah, ini kita harus input juga nih. Kita klik nih panah yang di samping ini. Kita klik. Nah, akan muncul nih uang muka yang kita bayarkan. Kita pilih ya, kita checklist, kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, otomatis akan terhitung saldo terhutang kita ke Meo Brand itu sisa berapa. Ya, jadi awalnya 8.900.000-an, karena kita sudah bayar uang muka, otomatis akan dikurangi oleh Zahir sehingga saldo terhutang kita tinggal 6.900.000-an. Oke, kita klik rekam, tidak usah cetak ya. Kita klik rekam langsung saja. Oke, sudah berhasil untuk penginputan penerimaan barangnya baik untuk Selendang Sutra maupun Meo Brand. Kita klik batal. Nah, ini sudah terlihat. Ini transaksi kita dengan Selendang Sutra dan ini transaksi kita dengan Meo Brand. Kita mau lihat jurnalnya, kita tinggal klik kanan di sini. Kita pilih jurnal voucher. Nah, ini adalah jurnalnya. Persediaan gamis sebesar 2.300.000, PPN dibayar di mukanya sebesar 230.000. Ini bank karena kita bayar secara tunai ya. Di banknya berkurang, akun banknya berkurang sebesar 2.530.000. Oke, ini untuk jurnal transaksi yang pertama. Selanjutnya kita lihat jurnal untuk Meo Brand. Nah, kita lihat di sini nih jurnalnya persediaan rok, persediaan hijab, persediaan celana, dan PPN dibayar di muka itu berada di posisi debit. Dan kita lihat kreditnya adalah hutang dagang ya, karena tadi kita melakukan pembeliannya secara termin atau secara kredit.
hutang dagangnya dan yang muncul adalah hutang dagang ya yang dikredit karena tadi pembayarannya kita lakukan secara kredit dengan menggunakan termin. Totalnya adalah sebesar 8.900 sekian. Nah, terus kalian mungkin muncul pertanyaan nih, kok hutang dagangnya masih 8.900 Bu? Bukannya tadi sudah dikurangi dengan uang muka gitu ya. Nah, kalau di sini kita hanya akan lihat seperti judulnya nih, penerimaan pembelian. Jadi, yang terlihat di sini catatannya adalah catatan penerimaan pembelian barang dari Mio Brand. Kalau kita mau melihat jurnal pembayarannya, kita keluar dulu nih dari sini. Ini kita batal, kemudian kita tutup. Kita lihat ke sini, pembayaran utang usaha. Nah, akan muncul nih, tanggal 14 April, Mio Brand, uang muka pembeliannya ini sudah checklist, berarti sudah digunakan untuk uang muka ini. Kita klik kanan aja di sini, kemudian kita pilih jurnal voucher. Nah, ini jurnalnya sudah tercreate ya. Hutang usaha berkurang sebesar 2 juta. Uang muka pembelian otomatis juga terkredit. Jadi uang mukanya sudah 0 sekarang. Kita lihat untuk memastikan apakah benar uang mukanya sudah 0. Kita keluar dulu dari pembayaran hutang usaha ini. Kita tutup. Kemudian kita lihat di sini nih. Kita lihat di sini. Kemudian kita lihat di sini nih, daftar uang muka pembelian. Nah, kita lihat kalau tadi uang muka pembelian ini belum digunakan, maka di sini realisasinya 0, saldo akhir uang mukanya masih sebesar 2 juta. Nah, tapi karena uang muka pembeliannya ini telah kita gunakan untuk melakukan pembayaran, maka akan muncul nih realisasi sebesar 2 juta, kemudian saldo uang mukanya saat ini adalah sebesar 0. Gitu ya. Kalau sudah 0, berarti uang muka yang tadi kita input itu sudah kita gunakan untuk mengurangi hutang dagang kita. Sekarang kita tutup. Kemudian kita bisa melihat nih semua jurnal yang terkait dari transaksi yang sudah kita input. Caranya kita masuk ke laporan. Kemudian di laporan keuangan kita pilih buku besar. Kemudian kita pilih yang daftar semua jurnal. Oke, kita pilih. Ini semua transaksi ya dari tanggal 1 April sampai dengan 30 April. Oke. Nah, ini terlihat semua nih uang muka pembelian yang kita input di tanggal 8 April ada di sini. Kemudian penerimaan barang kita dari PT Selendang Sutra juga muncul di sini. Ini yang kita lakukan secara tunai. Kemudian penerimaan barang atau pembelian barang kita dari Mio Brands yang secara kredit juga ada di sini, dan ini adalah uang muka pembeliannya. Ini adalah pembayaran hutang kita ke Mio Brand, pengurangan uang muka sehingga akan mengurangi hutang kita ke Mio Brand. Nah, sini semua sudah tercreate jurnalnya secara otomatis oleh Zahir. Selanjutnya, selain bisa melihat jurnal yang tercreate, kita juga bisa melihat nih kartu stoknya. Kita kembali ke laporan lagi, kemudian kita pilihnya laporan barang. Kita pilih yang persediaan ya, yang tab persediaan. Kita cari kartu stok aja, kartu stok per gudang aja ya, kita lihatnya kartu stok per gudang. Ini aja, kita pilih semua, oke. Nah, ini langsung terlihat nih kartu stok kita. Celana kulot, opening balance, saldo awalnya adalah sebesar secara kuantiti sebanyak 5. Kemudian ada pembelian sebanyak 15 sehingga total saldonya adalah sebanyak 20 pieces. Harga pokoknya 75.000, nilainya 1.500.000. Ya. Kemudian gamisnya juga bertambah. Saldo awalnya sekian, ada pembelian 10 sehingga totalnya menjadi 31. Gitu ya, dan seterusnya nih. Kartu stoknya juga otomatis terupdate, jurnal terupdate, kartu stok juga terupdate. Kemudian selain kartu stok, jurnal,
karena tadi ada pembelian secara kredit juga, otomatis kartu hutangnya juga akan terupdate. Kita lihat ya di kartu hutang ya. Laporan, kemudian kita pilih laporan pembelian hutang. Kita pilih hutang usaha di sini, tab yang hutang usaha. Kemudian kita pilih kartu hutang mata uang sebenarnya saja. Oke. Kita pilih oke. Oke, nah kita lihat nih di sini adalah kartu hutang kita ke para vendor kita. Langsung terlihat di sini. Yang di bagian atas ini adalah saldo yang tercreate di selama transaksi bulan April. Di bulan April jadi ada penambahan saldo hutang sebesar 6.900.000 sekian untuk vendor Meow Brands. Sementara untuk Selendang Sutra ini hanya ada saldo yang tersisa untuk transaksi di bulan di periode sebelumnya ya. Jadi hutang kita ke Selendang Sutra ini merupakan hutang kita dari periode sebelumnya nih. Dia hutang kita di tanggal 1 Maret periode lalu sebesar 1 juta itu belum kita bayar.